Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Pasti Kak Diana yakin semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan selalu sertai. Juga Kak Christine dengan Kak Eli gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Makanya kita hari ini bisa sama-sama mau melayani anak-anak sekolah minggu ya. Nah, anak-anak kita mau mengangkat satu pujian. Jadi kita mau nyanyi dengan penuh semangat dan pakai gerakan. Kak Diana mau minta nih buat anak-anak yang masih kecil-kecil, ajak papa mamanya nyanyi lagu ini karena lagunya harus berpasang-pasangan. Nah, buat anak-anak yang kelas besar ya bisa sama kakak, adik ya, sama cecenya. Terus Kak Diana yang gak punya pasangan gimana, yang gak punya temen? Sama Kak Diana. Nah, Kak Christine sama Kak Eli nanti juga mereka sama-sama ketika kalimatnya berkata, apa kabar? Mari bersalaman. Nanti Kak Eli sama Kak Christine tos jauh ya. Tapi anak-anak di rumah kalau bisa salaman, salaman. Oke? Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Oke, luar biasa. Pasti anak-anak di rumah bernyanyi dengan semangat bersama papa mamanya, bersama kakak adiknya. Nah, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kak Diana minta Kak Eli bisa pimpin kita dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini Tuhan sudah berikan kami kesehatan, Tuhan sudah berikan kami sukacita sehingga kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain untuk beribadah online bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak masih semangat kita memuji nama Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang mengumpulkan kita sehingga kita bisa tetap memuji nama Tuhan, kita tetap bisa membentuk satu persekutuan di dalam Tuhan. Walaupun sekarang anak-anak semua masih harus beribadah di rumah masing-masing. Kita mau angkat pujian ini, pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa kita masih bisa berkumpul bersama-sama karena ada kasih Tuhan. It Christ who built the fellowship. It Christ, it Christ, it Christ who built the fellowship. It Christ, it Christ, it Christ who built the fellowship. It Christ, it Christ, it Christ who built the fellowship. It Christ who built the fellowship. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Sekali lagi kita angkat pujian ini. It Christ, it Christ, it Christ, it Christ who built the fellowship. It Christ,
it Christ, it Christ who build the fellowship, it Christ, it Christ, it Christ who build the fellowship, it Christ who build the fellowship. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Anak-anak, saatnya bagi kita bersama-sama akan mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus di Sekolah Minggu GKI Emmaus. Nah, anak-anak bisa mengirimkan persembahannya melalui aplikasi yang ada di sebelah ini. Bisa minta bantuan papa mamanya. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa mengirim segera melalui aplikasi ini? Anak-anak bisa mengumpulkan semua persembahannya. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, nah persembahannya dibawa lalu diserahkan ya. Nah, sambil kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian, burung pipit tidak menanam tetapi Tuhan pelihara. Apalagi anak-anak Sekolah Minggu GKI Emmaus, pasti Tuhan akan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi kita angkat pujian ini, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, pujian ini mengingatkan kepada kita tentang Yesus yang Maha Kuasa. Ketika anak-anak melihat bintang di langit, pasti langsung ingat Sang Penciptanya, yaitu Tuhan. Ketika lihat pelangi yang berwarna-warni, pasti anak-anak langsung ingat Penciptanya, yaitu Tuhan. Nah, ketika nih kita memegang Alkitab, wow, di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang kemahakuasaan Allah. Karena itu, kita siapkan hati pikiran kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau angkat pujian, lihat bintang di langit, indah berkedip-kedip, dan semua itu menceritakan kasih Tuhan. Lihat bintang di langit, indah berkedip-kedip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Yesus Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasanya. Lihat bintang
anak-anak bersama kakak-kakak di sini, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa firman Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Kak Christine. Ya, mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada saat hari ini kami semua sudah melakukan ibadah online. Tuhan, terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sudah menyertai kami selama ini. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu, Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat konsentrasi dan kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Kak Thea di ibadah online. Di dalam rumah pasti ada meja, kursi, lemari, dan perabotan lainnya. Pada umumnya, barang-barang itu terbuat dari kayu. Lalu bagaimana caranya orang bisa mendapatkan kayu tersebut? Ya, orang-orang bisa mendapatkan kayu itu dengan cara menebang pohon. Pada zaman dulu, orang menebang pohon dengan menggunakan kapak. Tetapi sekarang orang menggunakan dengan gergaji listrik. Anak-anak, ada sebuah cerita dalam Alkitab yang menceritakan tentang kisah sebuah kapak. Memangnya ada apa ya dengan kapak ini? Nah, sekarang anak-anak ambil Alkitabmu, lalu buka 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-7. Di situ ada cerita apa ya? Oh, ada cerita kapak timbul mengapung. Anak-anak pasti ingin tahu ya ceritanya. Yuk, kita sama-sama perhatikan cerita kapak timbul mengapung ini. Elisa adalah nabi yang menggantikan Elia. Elisa mengenakan jubah Elia sebagai bukti bahwa dia adalah pilihan Tuhan untuk menggantikan nabi besar yaitu Elia. Suatu hari Elisa bertemu dengan sekelompok nabi karena tempat mereka bertemu dengan Elisa terlalu kecil. Lalu mereka memutuskan untuk membangun tempat pertemuan yang lebih besar di tepi sungai Yordan. Elisa menyuruh mereka pergi, tetapi mereka bersikeras agar dia pergi ke sungai bersama-sama. Mereka pergi ke sungai Yordan dan mulai menebang pohon. Saat salah satu dari mereka menebang pohon, kepala kapak besinya terlepas. Kapak itu terbang di udara ke sungai. "Oh, tidak!" dia berteriak kepada Elisa. "Itu adalah kapak yang aku pinjam." Kepala kapak logam sangat dihargai dan mahal pada masa itu. Elisa bertanya, "Tunjukkan padaku di mana ia jatuh ke dalam air." Orang tersebut menunjuk ke tempat kepala kapak itu tercebur ke sungai yang dalam. Lalu Elisa memotong tongkat dan melemparkannya ke dalam air di tempat yang sama. Yang mengejutkan semua orang, kepala kapak logam mulia itu tiba-tiba muncul mengambang di atas air. "Angkat!" seru Elisa. Orang tersebut bersyukur dan mengangkat kepala kapak dari air. Itu adalah mukjizat yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Elisa dikuasai oleh Roh Allah. Barang yang jatuh dalam air tawar pasti tenggelam. Sama halnya dengan mata kapak yang jatuh dalam sungai Yordan pasti tenggelam pula.
Kejadian itu membuat banyak orang yang ada di situ menjadi heboh. Ya, mereka heboh karena kapak yang jatuh dalam sungai itu adalah kapak pinjaman. Orang yang meminjam barang orang lain, maka orang itu harus mengembalikan barang itu kepada yang punya. Kalau sampai kapak itu tidak diketemukan, maka orang itu harus menggantinya dengan kapak yang baru. Masalahnya, orang itu tidak mempunyai uang. Jadi orang itu tidak bisa membeli kapak. Nah, terjadilah masalah yang menghebohkan, masalah besar. Lalu bagaimana ini? Apakah Allah mengetahuinya? Ya, Allah mengetahuinya. Allah melihat, Allah juga bertindak. Allah menolong orang itu lewat Nabi Elisa. Nabi Elisa mengambil sebuah kayu, kemudian dilemparkannya kayu itu ke dalam sungai Yordan. Dan terjadilah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Ya, mata kapak yang sudah jatuh dalam air di dalam sungai Yordan itu tiba-tiba naik ke permukaan air dan mengapung. Mata kapak itu kan sudah jatuh, sudah tenggelam. Kok bisa mata kapak itu mengapung? Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Itulah yang namanya mujizat. Nah, anak-anak, pada hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kamu hadapi. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah kamu. Tuhan bisa menolong kamu lewat orang-orang di sekitar kamu, lewat papa dan mama, lewat kakak atau guru di sekolah. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan keterbatasan pikiran kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan akan pekerjaan-Mu yang sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Tuhan, bimbinglah kami terus untuk selalu bersandar kepadamu saja. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita beraktivitas. Bagi anak-anak kelas kecil, anak-anak akan dibantu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Sedangkan anak-anak kelas besar mengisi kuis di bawah ini. Dan jangan lupa ya, setelah selesai membuat hasil karya kalian bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk memfotokan hasil karya kalian. Setelah itu, kalian bisa mengirimnya ke guru kelas masing-masing. Oke? Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, sudah siap membuat aktivitas? Hari ini kita akan membuat pohon 3 dimensi. Bagaimana caranya? Yuk ikutin Kak Erika. Bahan yang kita perlukan:
4 kertas lipat, lem, spidol, gunting, dan staples. Kita lipat kertasnya. Kita lipat semua kertasnya seperti ini ya. Kita jadikan satu seperti ini, terus kita staples. Sekarang kita buat polanya. Kita gunting mengikuti pola. Bila kalian kesulitan, bisa minta tolong mama atau papa untuk membantu menggunting ya. Nah, sekarang kita lem ya. Kita tempel. Kita lem lagi. Tempel. Ini yang terakhir. Nah itu terakhir kita kasih lem. Jadi deh pohonnya. Nah, tulis nama dan kelas kalian, foto, kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.